Recording in progress. Kepada saudara yang lain, Anda bisa menemukan 5 orang untuk di share. Mungkin kata-kata yang membangun. Kids, you can also you share. Encourage, some encouragement words. Yes, kata-kata yang memberkati. God bless you. You look great this morning. Hallelujah. Ya, saya berharap kita semuanya tidak tegang pagi hari ini, amin. Karena kita mau bersorak-sorai, kita mau bersuka cita bersama-sama sebagai satu keluarga Allah, sebagai satu keluarga untuk memuliakan Tuhan kita, Raja kita yang ada di tempat ini. Kita percaya Dia ada bersama-sama dan kita di tempat ini. Saya ingin bacakan satu ayat di Mazmur 46 ayat 2. Katakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Amin. Katakan sangat terbukti. Oh, semua apa yang Tuhan lakukan semuanya sangat terbukti. Pertolongannya, kebaikannya, kesetiaannya, semuanya sangat terbukti. Amin. Ya, sebab itu kita mau bersuka cita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa semua apa yang Kau lakukan Tuhan, baik yang telah kami lewati, baik sekarang maupun yang akan datang, Tuhan, semuanya luar biasa. Itu terbukti Tuhan, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Sebab itu kami umat-Mu pagi hari ini bersama-sama di tempat ini, kami mau meninggikan nama Engkau, kami mau memuji nama-Mu yang besar, kami mau agungkan nama-Mu yang perkasa Tuhan. Engkau Allah tempat perlindungan kami, Engkau Allah sumber kemenangan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami siapkan hati kami Tuhan. Haleluya. Kami semua katakan amin. Praise Jesus. Come on. Hey.
sungguh luar biasa. Tuhan, kami percaya bahwa semua yang baik itu berasal dari Engkau. Semua yang baik dan sempurna itu hanya datang dari Engkau, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bahkan Engkau telah memulai hal yang baik dalam hidup kami. Saat kami, Tuhan, Kau bawa untuk masuk dalam rencana-Mu, untuk menerima keselamatan yang dari Engkau. Dan kami percaya Engkau yang memulai, dan Engkau akan membawa kami, Tuhan, untuk dapat menyelesaikan semuanya, Tuhan, bersama-sama dengan Engkau. Thank you, Jesus.
agar indah bagi. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang maha mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagi. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar indah bagi. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Thank you, Jesus. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, saudara. Saudara bisa mengucap syukur dengan lagumu. You can raise your voice. Saudara bisa menyanyikan lagu bagi Tuhan, karena Dia baik. He is so good. He is so good. Kau sungguh baik, Tuhan. Kau sungguh baik, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Tuhanku. Kau setia. Kau setia. Kau setia, Tuhan. Kau setia, Tuhan. Amin.
suffering. Lord, I will remember. Oh, what Calvary. What Calvary has fought for me. Has fought for me. But now and forever. But now and forever. And should you love, come on, declare, say. And should this love, even there is something we have to face. It is okay because we have you. Lord, I will remember. Because we saw the Calvary. What Calvary has fought for you. Has fought for me. Lord, now and forever. You're so good. Church, you sing, come on. Ingat semua kebaikan Tuhan. Renungkan semua kebaikannya. It's a good time to see His goodness. God, you're so good. You're so good to me. Come on, church, sing, God, you're so good. God, you're so Yes, you are so good. Kau begitu baik Tuhan. In your goodness, you show on the Calvary. Kebaikanmu Tuhan telah kau tunjukkan di atas kayu salib. On the Calvary, you show your goodness. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Di
atas kayu salib, Kau menunjukkan bahwa kami telah disembuhkan. Kami telah dilepaskan. Kami telah dipanggil pulang. Memiliki hubungan kembali dengan Bapa kami di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus, thank you. For everything you've done in our life. Segala sesuatu yang telah Kau buat, yang telah Kau kerjakan buat kami. Yes, you are so good Lord, you are so good. Cuma Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Yes Lord, that our God is in the midst of us. Bahwa Allah kita sekarang ada di tengah-tengah kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, sebagai pahlawan yang memberi kelepasan, sebagai pahlawan yang memberi kesembuhan, sebagai pahlawan yang memberikan kita kelegaan, yang memberikan kita pengharapan. Dan Allah kita bergirang karena kita dengan sukacita. He delight in us. Dan Ia membaharui kita di dalam kasih-Nya. He renews us. He renew us in His love. Dan Dia bersorak-sorak karena Engkau, karena kita dengan sorak-sorai. Dia tidak menolak kita, tapi Dia menerima kita dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. For you have been so good to us. That you are with us. Kau bersama-sama kami. Your presence is real Lord. Bahwa hadirat-Mu sungguh nyata buat kami. That your power, bahwa kuasa-Mu Tuhan selalu ada buat kami. It's always right in time. Selalu ada, selalu tersedia buat kami. And you are the source of our joy Lord. Kaulah sumber sukacita kami Tuhan. You are the source of our joy. Kaulah sumber sukacita kami Tuhan. That our joy is not comes from this world. Bahwa sukacita kami bukan datang dari dunia ini, tapi datang dari Engkau. Sebab Kau Allah yang penuh kasih. Kau Allah yang telah mengampuni kami dan menerima kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami berdoa buat anak-anak kami. Thank you for your love for them Lord. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu buat mereka. Thank you for not rejecting them. Terima kasih tidak menolak mereka. Kau Yesus yang memangku setiap anak-anak-Mu, yang memanggil setiap anak-anak kecil untuk duduk di atas pangkuan-Mu Tuhan. Thank you for showing your love for them. Terima kasih telah menunjukkan kasih-Mu buat mereka. And let them experience Lord. Dan biar mereka mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur untuk hidup mereka. Terima kasih untuk masa depan mereka yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan untuk hidup mereka saat ini yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar yang telah Tuhan persiapkan dalam kehidupan mereka. Saat mereka belajar hari ini, saat mereka belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, biar roh-Mu Tuhan, roh-Mu Tuhan yang berbicara dalam kehidupan mereka, yang mengingatkan mereka akan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Setiap kebenaran yang mereka dengar pada hari ini, itu akan memerdekakan mereka, memampukan mereka Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan mereka. Dan biar terang-Mu Tuhan bersinar atas kehidupan mereka, dan mereka akan menjadi contoh, teladan di dalam generasi mereka. For your spirit is upon them. Karena roh-Mu ada bersama-sama dengan mereka. Dan bagi kami Tuhan, setiap orang tua, tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. To show them a good example. Untuk menunjukkan teladan yang benar, teladan yang baik. Biar mereka melihat Kristus lewat kehidupan kami. Bagi setiap guru-guru yang akan mengajar mereka pada hari ini,
biar urapan-Mu Tuhan turun atas mereka. Mereka mengajar, mereka mendidik anak-anak kami dengan urapan Tuhan, dengan roh yang gagah perkasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kebenaran-Mu Tuhan yang akan memerintah dalam kehidupan kami. Kebaktian kami hari ini hanya untuk kemuliaan nama Engkau. Nama Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Segala pujian hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Enjoy your class, kids. Enjoy God today. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih tim musik sudah membawa kita dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kita menikmati Tuhan. Kita menghormati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Dan pada saat ini kita akan menghormati Tuhan lewat persembahan kita, lewat kekayaan yang kita miliki. Dan firman Tuhan buat kita sebelum kita memberi persembahan. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 9 ayat 8, firman Tuhan berkata, dan Allah sanggup. God is more than able. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. That you are more than able. You are more than able Lord. Kau lebih dari cukup Tuhan. Kau sanggup melimpahkan kasih karuniamu Tuhan bagi kami. Sehingga kami bisa berkata that you are more than enough. Sehingga kami dapat berkata bahwa Engkau lebih dari cukup buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala yang baik telah Engkau berikan buat kami. Segala yang mulia Tuhan telah Engkau berikan buat kami. Hari ini Tuhan kami mau memuliakan Engkau lewat apa yang kami miliki. Lewat kekayaan kami, lewat persembahan kami. Lewat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk penyediaan Engkau, untuk penyertaan Engkau, untuk pertolongan Engkau. Di dalam studi kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam mata pencaharian kami. Kami bersyukur Kau Allah yang telah melimpahkan segala kasih karunia-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Persembahan Bapak Ibu Saudara bisa Bapak Ibu Saudara berikan secara langsung melalui envelope persembahan di tempat ini. Ataupun bisa melalui bank transfer melalui rekening gereja yang sudah tertera di layar. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Dan sambil Bapak Ibu Saudara memberi, ada beberapa informasi pengumuman buat kita untuk kita perhatikan bersama yang sudah dipersiapkan oleh tim multimedia. Dipersilakan.
Baik, bersama-sama kita akan terus menghormati Allah dan menjadikan murid. Dan mari saudara kita siapkan hati, siapkan hidup kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut pembicara pada pagi hari ini, Bapak Niko Manampiring. Silakan Pak. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Terlalu keras ini. Pakai ini rupa pilot pesawat. Oke, flight attendant. Now we will take off. Please fasten your seatbelt. Oke. Senang sekali kita bisa berkumpul lagi di pertemuan minggu, ibadah minggu Jemaat Every Nation Manado. Dan bersama-sama kita boleh memuji, menyembah Tuhan. Kita boleh merayakan kebaikan Tuhan. Boleh bersekutu dengan saudara-saudara kita yang lain. Dan kita juga boleh merenungkan firman Tuhan. Saya ucapkan terima kasih buat Pastor Leopold dan tim kepemimpinan yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara firman Tuhan pagi hari ini. Dan minggu ini kita masih dalam seri khotbah yang sama sepanjang bulan ini, yaitu This is Love. Inilah kasih itu. Minggu pertama Pastor Rivo telah membuka seri khotbah ini dengan judul Kasih yang menegur dan yang menghajar. Kemudian Pak Calvin melanjutkan minggu lalu dengan judul Kasih yang berbicara dan mendengar kita. Dan minggu ini kita lanjutkan seri khotbah ini dengan judul Kasih yang bersama kita di setiap waktu. Dan pembacaan firman Tuhan saya ambil di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Saudara bisa baca di gadget saudara. Saya juga menampilkan teks di slide di depan. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita membaca bersama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 3, 2, 1. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita berdoa. Thank you Lord Jesus, kami mengucap syukur pagi hari ini karena Kau sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Kami boleh merayakan kebaikan Kau, memuji menyembah Kau. Kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara kami. Dan saat ini kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Kami mohon biar Kau mengurapi pembacaan dan perenungan firman ini. Kau menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa kehendak Kau dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Kau. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami membawa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, kitab 1 Tesalonika ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Nah, kota Tesalonika ini sebuah kota pelabuhan yang terkenal, bahkan menjadi ibu kota dari
provinsi Makedonia yang menjadi wilayah kekaisaran Romawi waktu itu. Kalau sekarang Makedonia itu kira-kira terletak di Yunani, di antara Yunani dan Serbia. Nah, pemberitaan Injil Paulus ke Tesalonika ini dalam rangkaian perjalanan misi Paulus yang kedua. Awalnya dia berkunjung ke kota Filipi, dia memberitakan Injil di sana, kemudian dia melanjutkan ke kota Tesalonika. Paulus yang mendirikan jemaat Tesalonika ini. Awalnya waktu dia memberitakan Injil di sana, orang-orang dengan senang hati menyambut, menerima Injil yang dibagikan oleh Paulus. Dan banyak di antara mereka yang bertobat menerima Yesus Kristus. Kebanyakan dari orang-orang non-Yahudi. Tapi beberapa minggu kemudian orang-orang Yahudi mendengar berita ini, mereka menjadi iri. Dan mereka berusaha membuat keonaran. Mereka mengajak beberapa penjahat untuk membuat keributan. Mereka menyebarkan hoaks bahwa Paulus memberitakan tentang raja lain yang akan memberontak terhadap kekaisaran Romawi. Karena itu terjadi keributan yang besar. Karena mereka berusaha mencari Paulus untuk menganiaya dia. Dan untuk menghindari keributan yang lebih lama dan korban yang lebih banyak, Paulus akhirnya meninggalkan kota Tesalonika ini. Tapi karena dia mengasihi jemaat Tesalonika, dia mengutus Timotius, muridnya, untuk memantau dan mengajar jemaat yang ada di Tesalonika ini. Dan setelah Timotius menyelesaikan tugasnya, dia pergi ke kota Korintus menyampaikan laporan kepada Paulus. Dan sebagai tanggapan dari laporan Timotius ini, Paulus menulis kitab 1 Tesalonika ini. Tujuan dari Paulus menulis surat ini, selain untuk mengajarkan hal-hal yang terkait dengan isu-isu yang terjadi di Tesalonika, Paulus juga mau menghibur, menguatkan, meneguhkan jemaat Tesalonika ini. Karena mereka juga berada dalam penganiayaan. Mereka dikucilkan, mereka dijauhi oleh orang sekitar, bahkan mereka mengalami penganiayaan dari orang sekitar. Nah, itu Paulus menulis surat ini untuk menguatkan mereka bahwa Allah setia, Allah tidak pernah meninggalkan mereka, sekalipun mereka berada dalam kesulitan, dalam penderitaan, bahwa Allah hadir, Allah peduli dengan setiap tantangan, penderitaan yang mereka hadapi. Oleh Roh Kudus sanggup untuk menghibur, menguatkan, dan menolong jemaat di Tesalonika ini. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mungkin kita mengalami penderitaan, mengalami kesulitan. Mungkin orang mengecewakan kita. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia selalu setia di setiap musim hidup kita, di setiap langkah, di setiap proses kehidupan kita. Bahkan di titik terendah dalam kehidupan kita, Dia siap mengangkat kita. Di pembacaan kita, di ayat 16
sampai 18. Paulus menasihatkan jemaat Tesalonika dan juga kepada kita sekalian. Ada 3 hal sesuai dengan pembacaan kita. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, tetaplah berdoa. Dan ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara, ketiga hal ini, bersukacita, berdoa, mengucap syukur, kelihatan merupakan kata-kata yang singkat dan sederhana. Tapi ketiga hal ini sangat penting untuk dilakukan sebagai orang-orang percaya. Kenapa, saudara? Karena inilah kehendak Tuhan. Inilah yang Tuhan mau. Inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, menjadi milik kepunyaannya, bagian kita, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, bagaimana kita mentaati apa yang menjadi kehendak-Nya. Memang akan mudah bagi kita untuk melakukan ketiga hal ini ketika keadaan kita dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Kalau keadaan kita lancar jaya, aman, tanpa masalah. Tapi bagaimana kalau keadaan sebaliknya? Kalau kita sedang kehilangan pekerjaan, kalau kita mungkin dalam keadaan sakit berat, kita diperlakukan kasar, diperlakukan tidak adil oleh orang lain, bisnis lagi macet, bisakah kita bersyukur? Bisakah kita bersukacita, mengucap syukur dalam keadaan-keadaan seperti itu? Secara manusia sulit, bahkan tidak mampu untuk kita melakukan ketiga hal ini secara kontinu. Tapi Paulus menulis di bagian akhir, di ayat 18 ini, bahwa di dalam Kristus Yesus kita akan bisa dimampukan. Amin. Bahwa di dalam Kristus kita diberikan kekuatan, kita diberikan hikmat untuk bisa menyelesaikan, kita bisa mampu bersukacita, kita mampu mengucap syukur dalam segala hal. Di luar Kristus kita tidak akan mampu. Oleh Roh Kudus dan kasih karunia-Nya, maka Dia akan memampukan kita untuk bisa melakukan ketiga hal ini. Ayat 16 dikatakan bersukacita senantiasa. Di sini Paulus menggunakan kata rejoice, bersukacitalah. Dia tidak menggunakan kata happy atau gembira. Gembira seringkali bersumber dari faktor eksternal, seperti keberhasilan, atau pujian, kita dapat hadiah, atau kita dapat cuan, dapat pasangan hidup. Dan ini adalah emosi yang sementara dan bisa berubah tergantung keadaan eksternal. Sementara sukacita terasa lebih mendalam dan bersifat spiritual. Karena sukacita adalah buah roh. Amin. Sukacita adalah buah roh. Galatia 5 ayat 22 katakan, kasih adalah sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Jadi kasih sukacita bukan berasal dari dunia ini, tapi berasal dari kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Kita bersukacita bukan hanya karena sesuatu yang baik. Sukacita timbul karena adanya Tuhan atau Roh Kudus yang menguasai diri kita. Sehingga dalam segala situasi, segala keadaan, ada rasa damai dan sukacita yang melingkupi kita. Memang kita berada dalam dunia yang
telah jatuh. Kita berada dalam waktu-waktu yang jahat. Karena itu banyak hal yang bisa mencuri sukacita. Bahkan setiap jam kita diperhadapkan untuk memilih bersukacita atau kita bersedih, kita marah, kita khawatir. Kita memang tidak bisa mengendalikan apa yang ada di luar kita. Tapi kita bisa mengendalikan respon kita terhadap keadaan yang kita hadapi. Amin. Kita tidak bisa mengatur segala sesuatu. Tidak bisa memaksa semua orang untuk menyukai kita. Atau kita tidak bisa mengatur lalu lintas, kemudian terjadi macet. Kita tidak bisa mengatur misalnya terlambat gaji. Ada teman saya yang dengar bahwa dia kan P3K itu tertunda pengangkatan. Wah, dia sepanjang hari itu dia bafeto. Dia bilang pemerintah ini tidak becus lah, apa segala macam. Dia mengeluh. Itulah pilihan kita ketika kita menghadapi kesulitan. Kita bisa memilih untuk tetap bersukacita, tetapi kita juga bisa memilih untuk marah, kecewa, sedih. Tapi sebagai orang percaya, kita harus memilih untuk tetap bersukacita dalam segala keadaan kita. Di Habakuk 3 ayat 17 dan 18 katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, maka aku akan kecewa. Aku akan bersedih, bersungut-sungut. No, tidak seperti itu, amin. Namun apa? Aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi meskipun keadaan sulit, bisnis kita macet, tidak sesuai harapan, kita tetap bisa bersukacita. Dan Dia yang menyelamatkan kita. Kita percaya, sekalipun mungkin ada krisis, macet, tapi Dia sanggup menyelamatkan kita, menyelamatkan bisnis kita, memulihkan kesehatan kita, memulihkan hubungan-hubungan kita. Karena Dia Allah yang setia. Saudara, kesedihan, kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran tidak akan mengubah keadaan menjadi lebih baik. Amin. Matius katakan tidak akan menambah sehasta sedikit pun. Tapi kalau kita memilih untuk bersukacita, maka sukacita ini akan menjadi benih untuk Tuhan mengubahkan keadaan kita. Apa yang Pak Calvin bagikan tadi di Sefanya 3:17, bahwa Tuhan Allah ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Amin. Jangan kita menunggu keadaan berubah, keadaan menjadi baik, baru kita bersukacita. Amin. Ayat ini katakan bahwa Tuhan bergirang karena engkau dengan sukacita. Amin. Jadi sewaktu kita bergirang, sewaktu kita bersukacita, maka Tuhan juga akan turut bersukacita. Amin. Tuhan akan bergirang bersama kita dan Dia akan membangkitkan semangat kepahlawanannya. Amin. Dia akan menolong kita, membebaskan kita, menyelamatkan kita. Selanjutnya di ayat 17 katakan, tetaplah berdoa. Saudara, kata tetaplah berdoa bukan berarti kita harus terus-menerus tunduk kepala, tutup mata sepanjang hari. Paulus bukan merujuk pada sikap tidak berhenti berbicara, tapi dia merujuk pada sikap kesadaran akan Allah
dan penyerahan total kepada Allah setiap saat. Setiap waktu hidup kita dalam kesadaran bahwa Allah beserta kita dan bahwa Dia terlibat secara aktif di dalam pikiran dan perbuatan kita. Jadi ketika kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, amarah, maka kita secara sadar dan dengan cepat bisa mengalihkan setiap pikiran dan kemarahan kita. Dan kita berfokus, kita berdoa, kita memohon untuk perlindungan Tuhan atas setiap pikiran-pikiran kita. Filipi 4 ayat 6 katakan, jangan khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, doa yang berkesinambungan, doa yang tidak putus-putusnya, seharusnya menjadi bagian penting dari kehidupan orang Kristen. Harusnya mengalir keluar dari kerendahan hati dan ketergantungan kita kepada Allah. Memang kadangkala doa kita tidak langsung dijawab. Itu bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa kita. Elia sewaktu dia berdoa meminta hujan, tidak langsung turun hujan. Tapi dia terus berdoa. Dia terus berdoa sampai awan mulai muncul. Dan dia terus berdoa lagi sehingga awan itu makin besar dan menjadi hitam. Dan dia terus berdoa sampai hujan deras pun turun. Demikian juga kadangkala waktu kita berdoa, bukan Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak menjawab. Kadang Tuhan sudah menjawab, tapi ada penghalang, ada roh jahat yang menghalangi jawaban doa kita. Daniel mengalami seperti itu. Waktu dia berdoa dan puasa selama 21 hari, baru dia mendengar jawaban doa yang dia naikkan. Tapi sebenarnya dari hari pertama, jawaban doa itu sudah diberikan. Tuhan sudah mendengar dan sudah menjawab doanya. Tetapi ada roh jahat, ada penghulu di udara yang menghalangi jawaban doanya. Dan butuh beberapa hari terjadi pertempuran di udara. Tuhan mengutus malaikat perangnya, penghulu malaikat untuk mengalahkan penghulu roh jahat ini. Bayangkan saudara, kalau Daniel berhenti berdoa pada hari ke-19, hari ke-20, mungkin dia tidak mendapat jawaban doanya. Demikian juga Elia. Mungkin dia berdoa selama belum turun hujan, dia bisa berhenti. Dan itu berarti tidak mendapatkan jawaban atau hujan itu tidak turun. Atau kadang-kala doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan karena memang Tuhan punya rencana yang lebih baik dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin kita berdoa A, tapi Tuhan menyediakan yang lebih baik. Tuhan menyediakan B buat kita. Karena itu kita perlu makin mendekat supaya kita mengerti apa isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Berdoa juga, berdoa dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan. Seperti Paulus dan Silas dalam kondisi di penjara. Mereka bisa mengeluh, mereka bisa marah kepada Tuhan. Karena mereka memberitakan Injil yang merupakan perintah Tuhan. Mereka bisa marah ke Tuhan. Tapi yang mereka memilih, mereka tetap berdoa dan memuji Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kelepasan bagi mereka. Jadi doa bukan untuk kepentingan dan keuntungan buat Tuhan. Tapi doa merupakan kepentingan dan kebutuhan bagi kita orang percaya. Tuhan sudah menyediakan itu supaya kita bisa mengalami kelepasan, kesembuhan,
Saudara, yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur adalah sikap dasar dan buah dari kehidupan orang beriman. Mengucap syukur adalah perwujudan akan pengakuan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa Dia penguasa, Dia pengendali sejarah hidup kita. Mengucap syukur merupakan wujud kepuasan atas apa yang Tuhan putuskan, atas apa yang Tuhan anugerahkan, atas apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mengucap syukur dalam segala hal. Kata segala hal dalam bahasa Yunani dari kata panti, yang artinya segala sesuatu yang mencakup segala keseluruhan. Jadi dalam hal ini Paulus tegaskan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, agar segala sesuatu yang hendak mereka alami, baik itu perasaan baik atau keadaan mudah, dalam keadaan sulit, dan setiap keadaan yang mereka hadapi, untuk mereka tetap mengucap syukur. Dalam Alkitab kita belajar beberapa tokoh yang mengucap syukur dalam segala hal. Tentunya Paulus diantaranya. Paulus adalah hamba Tuhan yang banyak berjerih lelah dalam pelayanan, banyak menderita, dia disesah, kerap kali tidak tidur, dalam bahaya maut, dilempari dengan batu, masuk keluar penjara. Tetapi dari mulut Paulus tidak pernah sekata pun keluar kata-kata sungutan atau putus asa. Justru dari dalam penjara, Paulus memberi motivasi kepada orang-orang Kristen di Filipi supaya mereka senantiasa bersukacita. Di sepanjang perjalanan gereja, kita melihat bahwa penderitaan dan kesesakan tidak mematikan potensi orang percaya untuk tetap mengalirkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kesulitan tidak bisa mendikte orang percaya agar tidak bersyukur kepadanya. Ada 1000 alasan untuk kita tidak bersyukur. Entah itu penyakit kita, entah itu keuangan kita, entah itu hubungan kita. Banyak hal yang mungkin kita mengalami struggle dalam hal-hal seperti itu. Dan membuat kita tidak bersyukur. Tapi ada 1001 alasan. Ada jauh lebih banyak alasan, akan jutaan alasan untuk kita bisa mengucap syukur. Salah satu alasan yang paling kokoh adalah pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dia rela mati untuk menebus semua dosa-dosa kita. Dia membayar kita dengan harga yang sangat mahal. Ini yang selalu jadi dasar untuk kita selalu mengucap syukur. Hal lain, kita mengucap syukur karena kita tahu bahwa Allah kita itu kasih. Allah kita itu setia. Maka segala yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya itu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Dia Allah yang setia, Dia Allah yang baik. Dia selalu merancangkan kebaikan buat kita. Sekalipun kelihatan buruk yang kita hadapi. Tapi di balik itu ada hal yang baik yang Tuhan sedang buat dalam kehidupan kita. Mengucap syukur juga akan mengikis iri dan cemburu kita. Kita seringkali iri, cemburu kalau tetangga kita atau teman kita punya ini, punya itu. Dan ada keinginan kita untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Tapi ketika kita mengucap syukur, maka itu akan mengikis iri hati dan ambisi-ambisi duniawi kita. Walaupun hidup kita mungkin
pas-pasan. Maksudnya pas mau beli mobil baru ada uang. Pas mau liburan ke Eropa, Dubai, ada uang, pas dapat uang. Mau beli rumah mewah, pas dapat uang. Itu ketinggian. Ayo, kita tak mengucap syukur dalam setiap keadaan. Jadi ketiga hal ini, bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ada hal yang penting untuk kita lakukan sebagai orang percaya. Karena ini merupakan kehendak Allah. Dan bagaimana kita bisa melakukan? Yaitu kalau kita di dalam Kristus Yesus. Kalau kita dalam Kristus Yesus, kita terhubung dengan Kristus, kita memiliki keintiman dengan Kristus. Maka apapun keadaan, situasi yang kita hadapi di depan kita, tantangan seberat apapun, kita akan sanggup untuk tetap bersukacita. Kita akan sanggup untuk tetap berdoa dan mengucap syukur dalam setiap keadaan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Thank you Lord Jesus. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan. Tuhan, hamba terbatas Tuhan, tapi kami percaya Engkau tidak terbatas. Kami berdoa biar kuasa Roh Kudus yang akan berbicara di dalam hati dan pikiran setiap jemaat Engkau. Terima kasih Tuhan, biar kebenaran Engkau termeteraikan dalam hati kami. Kami sungguh-sungguh bukan hanya menjadi pendengar firman Engkau, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Engkau sebagai bukti ketaatan, sebagai bukti kasih kami kepada Engkau, supaya kami berkenan kepada Engkau, dan kami boleh menjadi teladan buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya ajak kita semuanya bangkit berdiri. Kalau diizinkan saya ingin share satu hal yang saya juga, it's like mungkin seperti testimoni ya. Saya bersyukur dalam minggu ini ada satu pelajaran yang saya dapatkan dari salah satu orang percaya. Ada saudara yang pada waktu itu sedang dalam satu kebutuhan, dan kebetulan saya dalam keadaan juga tidak bisa membantu pada saat itu. Tapi begitu terkejutnya saya ketika saya melihat respon dari orang ini, itu sangat-sangat menggugah hati saya. Bagaimana responnya, dia malah mengatakan, dia bersyukur, dia katakan puji Tuhan, haleluya, terima kasih. Bahkan dia mendoakan kami. Itu sangat-sangat menggugah hati saya, dan saya melihat bagaimana orang ini sangat bersyukur dalam segala keadaan. Walaupun dalam keadaan dia begitu perlu, mungkin belum mendapat pertolongan, tapi responnya sangat luar biasa, dan itu sangat memberkati saya sampai saat ini, sampai saya bisa berani untuk bercerita tentang ini. Dan saya berharap bahwa kita semua pun memiliki respon yang sama. Apapun yang kita hadapi, tantangan apapun yang kita hadapi, mungkin doa kita belum terjawab, mungkin keadaan belum seperti apa yang kita harapkan, tapi bagaimana respon kita untuk terus mengucap syukur, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you Jesus. Kita akan sembah Tuhan bersama-sama. Thank you Jesus. Amin. Kami tahu bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih Engkau Tuhan. Apapun keadaannya, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Yesus. Kau setia selamanya Tuhan. Yes. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu, hadirkan keterangan, amin, yes, yang tak bisa
Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Amin. Kau hadir di setiap langkahku. Yes, amin. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Amen. Yes, we praise You, Jesus. Kan ku angkat tinggi tanganku
saudara. Katakan, kan ku angkat tinggi, kan ku angkat tinggi, tanganku ku berserah, hanya ku berserah hanya padamu, selamanya kau setia. bersyukur akan kasih Engkau Tuhan. Engkau yang menjaga kami, Engkau yang melindungi kami, dan Engkau yang memberkati kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini hamba berdoa meminta kepada Engkau Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati jemaat Tuhan, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, studi mereka, dan apapun yang mereka buat, berkati Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, hamba percaya Engkau melihat dan Engkau akan memberikan yang terbaik. Engkau akan berikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan menikmati berkat Tuhan, dan berkat Engkau akan menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kami pulang, kami aman bersama Engkau, sebab kami akan menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Di dalam nama Yesus, amin.